Halo Tribuners, ketemu lagi dengan saya Bang Pandor di acara Mojo Inspirasi Tribun Jambi. Kali ini saya ada di ruangan Bapak Bambang Bayu Suseno, beliau Wakil Bupati Kabupaten Muaro Jambi. Nah, ini kita akan mengulas kehidupan beliau dari awal sampai hari ini. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, ini sekarang kita sudah ada jarak aman, kita mau lepas masker untuk memulai dialognya. Selamat siang, Ya, Bapak Bambang. selamat siang Mas Mandar. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Sehat. Iya, mudah sehat semua kita ya. Iya. Iya. Pak Bambang, ini Ya. di acara Mojo Inspirasi ini kenapa kita datang soal kepada Bapak? Sebenarnya kita tertarik ini dengan kehidupan Bapak. Dari masa kecil remaja sampai akhirnya sekarang menjadi Wakil Bupati di Muaro Jambi. Iya. Nah, saya baca dari literasi bahwa Bapak ini memang masa lalunya juga pekerja keras ya. Wow, mulai dari jualan es juga kan gitu. Iya, iya. Nah, Pak Bambang, sebelum kita ke sana, kira-kira rangkuman dari perjalanan Bapak ini apa sih pelajaran hidup yang bisa disampaikan gitu? Terima kasih Mas Mandor. Sesungguhnya setiap orang punya latar belakang kehidupan yang mempunyai kenangan tersendiri. Bagi saya tempaan dari semua proses itu menjadikan saya dapat bergaul, ya kan? Kemudian menempa diri menjadi saat ini. Jadi petikan yang memang kita dapatkan dengan segala proses selama ini, satu, bahwa dari kecil kita harus juga menempa diri untuk disiplin, kemudian kerja keras, dan selalu berpikir bahwa kehidupan ini milik kita. Kehidupan milik kita inilah makanya kita yang akan mengarahkan kaki kita kemana. Banyak hal tadi disampaikan, membaca literatur, literasi saya bahwa dari kecil memang saya sudah mulai jualan es, kemudian jualan minuman tradisional dan sebagainya. Dan bagi saya itu adalah di saat mengenal arti sebuah kerja keras. Jadi saya dulu anak tentara, berpindah-pindah, sehingga dari kecil sudah ditempa pertama disiplin, kerja keras, dan menjadi sebuah motivasi bagi saya bahwa hidup ini memang harus kita lalui dengan sedemikian rupa dan kita sendiri yang menempanya. Mungkin gitu Mas Mandor. Pak Bambang, Bapak ini kan dulu anak tentara ini ya. Ya. Anak tentara tentu kehidupannya kan mestinya sudah agak baik gitu ya dibanding yang tidak abdi negara misalnya rakyat biasa waktu itu ya. Tapi Bapak jualan es itu maksudnya apa? Waktu itu ceritanya gimana itu? Ya, kebetulan kita kakak beradik juga banyak. Kemudian karena tentara berpindah-pindah, saya juga selalu dititipkan di sebuah desa kecamatan, sehingga saya bergaul kemudian tertempa dengan sendiri. Kalau soal proses, saya berpikir bagaimana saya sendiri tidak merepotkan orang tua, saya sendiri bisa dapat memenuhi semua kebutuhan hidup saya sendiri, dan itu menjadi sebuah kesenangan. Nah, menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya bahwa saya menghasilkan dengan pemikiran saya sendiri. Ya, contoh, ada orang punya usaha di belakang rumah saya memproduksi sebuah makanan. Saya perhatikan dari A sampai terakhir, dan saya lihat, saya ambil pemasarannya, saya coba-coba jual di pasar, dan alhamdulillah dapat hasil. Itu menjadi sebuah kebanggaan. Sampai sedemikian rupa sehingga saya menghargai jerih payah saya sendiri, dan itu menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya.
gitu. Kalau boleh tahu Pak Bambang ini berapa bersaudara ya? Saya 9 bersaudara. Wah, 9 bersaudara. Oh iya. Keluarga besar. Banyak, dan tentu Nomor berapa ini Pak Bambang? saya nomor 6. Nomor 6, tengah lah ya. Tengah sekali. Tengah sekali. Dan ya, kehidupan tentara, anak tentara ya begitulah, pindah-pindah. Kemudian tetapi kita bisa beradaptasi. Karena pindah-pindah kita mencoba beradaptasi selalu, kemudian membangun silaturahim. Karena saya ingat betul pesan orang tua saya, di mana kamu berdiri, di mana kamu berada, disitulah orang-orang di sekelilingmu menjadi bagian keluargamu. Cuman itu yang saya pegang selama ini. Di mana ketemu orang, disitulah itu keluargamu. Di mana setiap beradaptasi dan kemudian kenal sama orang, di situ juga keluargamu. Alhamdulillah di mana-mana bisa banyak keluarga saya. Jadi dulu kalau jualan SI itu dapat berapa sehari itu? Kebetulan nggak tercatat. Saking senangnya, ya penting kecukupan kita untuk sekolah, untuk apa udah cukup, udah senang sekali. Ya, waktu itu ya. Itu ide dari mana dulu Pak? Gimana ya? Idenya dari mana itu jualan es itu? Ya tadi awalnya melihat. Oh, melihat ada tempat produksi. Saya agak sedikit senang melihat produksi. Misalnya ada yang memproduksi es misalnya. Kemudian saya mencoba bahwa es itu dijual oleh orang sampai dipasarkan. Di rumah kebetulan ibu saya ingat betul Mas Mandor buat es buah waktu itu. Es buah ditaruh kulkas. Saya taruh di freezer kok jadi keras gitu. Tak potong-potong jadi enak. Akhirnya itulah cikal bakal es buah. Dan saya memasarkan itu waktu itu. kita buat inovasi baru. Dulu esnya dulu panjang-panjang, sekarang ini ada es buah. Dan alhamdulillah memang pasarnya baik kan, dan kita dapat keuntungan lah walaupun kecil. Sekolah kelas berapa itu Pak ya? Itu kalau jual es itu ingat saya masih SD kelas 5. SD kelas 5. Kelas 5 mulai. Kemudian SMP. SMP juga? Iya, SMP. Ya. Cukup lama ini SD SMP ya? Cukup lama. Kalau SD SMP SMA di mana Pak sekolahnya? Saya namanya SMP di Tanjung Raja Oki. Itu tuh bapak saya di Kompi di tentara. Ya. Saya tinggal di situ. Kemudian bapak saya pindah, saya dititipin dengan ada sebuah keluarga. Kemudian ketika SMA saya pindah ke Palembang. Bapak saya juga dinas di tempat lain, jadi jarang berinteraksi dengan orang tua, ya kan? Yang berinteraksi dengan orang tua cuman pesan-pesannya saja. Iya, interaksi dengan orang tua pesan-pesannya, dan itu saya pegang. Iya. Alhamdulillah setelah tamat SMA, secara kebetulan saya ikut UMPTN dan lolos di Universitas Jambi, dan saya kos-kosan juga. Kos-kosan. Tanya ibu kos saya di Telanai ada. Dulu dia punya mobil angkot. Kalau setiap supirnya nggak ada atau Sabtu Minggu saya yang bawa angkotnya. Di Jambi. Jadi nyopir angkot juga? Oh, nyopir angkot juga. Kadang-kadang temen saya kuliah ada keneknya, ya kan? Jadi keneknya saya yang supirnya. Kemudian angkot itu angkot pasar Telanai Pura waktu itu. Saya ingat betul. Jurusannya mana Pak? Jurusan Telanai Pasar. Itu berapa lama Bapak supir angkot juga tuh? Memang pengganti supir yang ada gitu kan. Nah, lihat kuliah nggak ada, ya tak jadi ini. Atau Satu Minggu biasanya kosong, kita yang bawa. Ya, kita yang bawa. Itu berlangsung berapa lama? Wah, selama saya kuliah. Selama kuliah? Iya. Selama kuliah. Cuman ya kadang mengganti, kadang juga enggak kan. Nah, jadi substitusi dari bapak angkot yang memang menjadi supirnya. Dia nggak masuk, kita gantiin gitu. Iya. Pak Bambang dari keluarga tentara, keluarga yang didikannya sangat keras dan disiplin. Iya. Kemudian sering ditinggal-tinggal. Kemudian akhirnya masuk ke dunia politik. Oh iya. Nah, itu gimana ceritanya? Jadi ini juga by proses. Jadi saya melihat dengan sepanjang perjalanan hidup,
ketika saya sudah selesai kuliah dan sebagainya, saya masuk ke dunia politik. Saya melihat bahwa banyak pilihan sesungguhnya untuk di politik atau tidak di politik. Tetapi kenapa saya memilih di politik? Karena saya melihat banyak politik ini memberikan manfaat untuk orang banyak jika kita bisa berkecimpung di sana. Saya jujur saja, sepanjang dari bujangan sampai hari ini nomor handphone saya nggak ganti. Ya. Banyak persoalan yang ketika kita berada, sebelumnya saya di DPR provinsi, sampai hari ini jadi wakil, banyak keluhan, kemudian aspirasi masyarakat, kemudian keinginan dan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya dengan kekuasaan, dengan mandatori dari partai politik, kemudian membantu dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Misal saja mereka yang memang membutuhkan kepedulian pemerintah, saya bisa menjembatani itu. Kemudian kepedulian pemerintah yang belum sampai sehingga masyarakat itu terasa terabaikan dapat disampaikan melalui saya dan itu bisa diwujudkan, itu juga menjadi sebuah kebahagiaan. Saya melihat di partai politik ini kita juga bisa bermanfaat dan beramal. Nah, gitu kan, beramal. Yang kedua, setiap yang kita lakukan itu merupakan bagian keikhlasan kita membantu, ya kan? Satu hal banyak di politisi ketika membantu orang, oh you nanti bantu saya lagi, ya kan? Sesungguhnya itu salah. Mau bantu nggak bantu kita secara politik itu bagian lain, karena posisi kita membantu itu harus juga dengan keikhlasan kita dan sepanjang kemampuan kita yang kita miliki, maksud saya. Jadi saya berpikir masyarakat ini juga banyak memberikan masukan kepada saya, minta mewujudkan impian-impiannya di partai politik lah yang sesungguhnya dapat kita bangun kekuatan itu. Mungkin itu, Mas. Tepatnya kapan itu Pak, Bapak mulai terjun ke dunia politik? Saya masuk di Partai Amanat Nasional itu tahun 99, Pak. Pertama kali berdiri juga. Tapi waktu itu masih anak bawang lah. Pasang-pasang bendera. Dan saya berproses, kemudian tahun 2004 saya nyalon juga DPR provinsi. Tapi waktu itu saya tidak berhasil. Jadi Sempat tidak berhasil. provinsi. Oh iya, provinsi. Kemudian tahun 2009 saya ikut legislatif lagi, alhamdulillah terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi. Kemudian 2014 ikut lagi, alhamdulillah terpilih kembali. Kemudian 2017 saya terpilih menjadi wakil bupati di Muaro Jambi. Nah, kalau melihat dari sejarahnya, saya menjadi sebuah kebahagiaan dan patut disyukuri karena pada posisi hari ini saya kok bisa berdiri di sini gitu dengan kondisi sebelum-sebelumnya. Kalau dihitung sudah 22 tahun berjalan ya. Oh ya, iya kan? Sudah berjalan. Dulu Bapak waktu masuk ke dunia politik itu apakah memang Bapak Bambang sebelumnya memang punya background aktivis dulu waktu mahasiswa? Kalau ada yang menarik? Kalau di mahasiswa saya ikut berorganisasi ya, cuman organisasi saya lebih kepada pengembangan pemberdayaan masyarakat. Tapi kalau di politik ini saya masuk karena di Partai Amanat Nasional pertama berdiri, ya kan? Kemudian saya banyak senior di sana. Kemudian saya melihat bahwa di sinilah saya mungkin bisa berkiprah mungkin itu. Itu masa lalu Bapak yang mulai dari kecil SD sampai yang SMP sampai kuliah nyoba angkot tuh. Itu ada kontribusi pemikiran nggak waktu jadi wakil rakyat kemudian sampai hari ini? Oh iya sangat. Itu menjadi bagian-bagian tertentu yang menginspirasi saya. Oh saya ini pernah jadi pedagang es.
saya ini pernah menjadi sopir angkot, ya kan? Oh, kita harus menyelami kehidupan orang. Tetapi karena kita sudah pernah di dalam proses itu, kita juga harus tahu sesungguhnya kondisi masyarakat yang hari ini perlu menjadi tumpuan, kita yang menjadi tumpuan, kita harus mewujudkan. Banyak persoalan-persoalan di masyarakat ini yang memang mesti kita bantu. Misalnya kebutuhan-kebutuhan yang menurut saya secara aspirasi mereka tidak tersampaikan. Saya mengingat dari zaman dulu sampai hari ini, pokoknya pengalaman masa lalu itu pengalaman berharga menjadi modul pembelajaran saya untuk mengambil keputusan dan kemudian mengambil sebuah kebijakan lah di dalam memastikan aspirasi itu berjalan dengan baik. Mungkin itu. Perjalanan politik ini tentunya kan tidak semulus orang melihat, Pak ya. Iya kan? Iya pasti zigzag ya. Zigzag itu kan. Apa yang menjadi pengalaman Bapak yang merasa ini kok berat ya jadi politik ya, atau sesuatu yang mengganjal, atau sesuatu yang pengen didobrak tapi belum kesampaian misalnya. Jadi di politik ini saya termasuk enjoy, santai. Karena bagi saya dimanapun tempat itu adalah pengabdian. Kalau ibarat kita masuk ke dunia politik, sama saja kita masuk di gerbang tol, kita masukkan e-tol kita, berarti di saat itulah kita mulai berpolitik. Ketika tujuan kita harus sampai, itu tergantung dengan kita sendiri. Kalau kita mengikuti rambu-rambu misalnya larinya 60 sampai 70 km per jam, kita ikutin saja. Tetapi sesungguhnya kalau kita mau sampai finish, kita bisa lari 150 km per jam. Tetapi kan ada resiko dan lain sebagainya. Bagi saya, ketika sudah masuk gerbang politik, kita santai saja, ikutin alurnya, karena itulah sudah jalannya. Ketika nanti sampai di rest area, kita stop. Ya kan? Ketika belum di rest area, kita tetap jalan. Dan sampai finish. Artinya, tujuan yang harus kita capai itu dengan segala yang ada, ya kan? Tadi Mas bilang ada tantangan lah, ada yang gregetan lah, ya kan? Tetapi tetap saja kita di dalam koridor kemampuan kita secara maksimal untuk dapat mulus di politik ini. Jadi keikhlasan, kemudian kemampuan dan enjoy, ya kan? Itu harus seimbang. Bisa saja kita gerasak gerusuk di politik ini bisa saja, ya kan? Tetapi kan banyak juga mungkin bisa mudaratnya, ya kan? Kita mencari yang banyak manfaatnya saja. Bertahan 22 tahun jadi politisi tentu hal yang tidak mudah. Banyak kan orang berhenti di tengah jalan, kemudian kabur gitu. Kalau bisa bertahan, bagaimana itu? Bagi saya, politik itu juga pengabdian. Kalau sudah kita berkhidmat, ya, tentu pasti kita sendiri yang mengukur diri kita. Bagi saya, loyalitas, integritas itu mesti menjadi bagian penting untuk memacu diri kita menjadi lebih baik. Saya di politik terlalu lama, betul, dan memang dari awal betul, ya kan? Tapi tetap harus jaga. Sesungguhnya turbulensi politik tetap ada. Tetapi bagi saya ketika ada turbulensi ini pasti ada hikmahnya. Ya begitu kan? Pasti ada hikmahnya. Jadi kita santai aja. No problem. Jadi kita santai, kita ikutin saja. Suatu saat pasti akan indah pada waktunya. Jadi tetap pandai nilai, Pak? Apanya? Kendaraannya. Pokoknya kita tetap di dalam konteks semua partai pasti baik ya, sangat baik, punya tujuan yang mulia. Kemudian tergantung kepada kita memberikan sesuatu yang terbaik ketika kita beri amanah. Seperti hari ini kita beri amanah, kita berikan yang terbaik. Tidak usah berpikiran macam-macam, kita berikan keikhlasan yang penuh, kemampuan yang full, kemudian kita akan hibahkan
waktu pikiran kita untuk kemanfaatan bagi orang banyak. Itu saja. Partai politik bisa saja, kan? Seluruhnya baik, tetapi memang hari ini saya kebetulan masuk di gerbang tol di partai saya, begitu kan? Tinggal finish saja belum sampai, kan begitu Mas. Pak, kalau orang bilang kerja di politik itu kan 24 jam ya, karena harus melayani konstituen 24 jam, rumah harus terbuka setiap saat. Betul. Pak Bambang juga sering tiba-tiba didatangi ke rumah. Yang jelas dari bangun tidur sampai tidur kita harus menghibahkan waktu, tenaga dan pikiran kita. Saya sudah sampaikan kadang-kadang konstituen saya itu nelpon jam 3 subuh pun ada. Kadang-kadang ada persoalan misalnya perlu ke rumah sakit atau kemana ataupun kebakaran atau apa, ya kan? Kadang-kadang mau kita siapkan waktu untuk itu. Sepanjang kita ada di tempat, sepanjang kita bisa dapat membantu menyelesaikan persoalan, insya Allah lah itu tetap kita lakukan. Makanya 24 jam memang bagi politisi itu penting. Kalau bisa ada 25 jam. Pak, kalau ada nggak Pak satu hal gitu yang mungkin saya kok masih belum bisa mencapai sesuatu ya, ini ada hal yang belum bisa kecapai gitu, ada nggak Pak? Oh ya, jadi itu namanya tingkat kepuasan ya. Tingkat kepuasan dalam konteks membantu banyak orang. Tingkat kepuasan di dalam konteks bermanfaat bagi banyak orang. Itu saya yakin dan percaya semua orang mempunyai sebuah tingkat kepuasan yang belum mereka capai. Bagi saya, ada hal-hal yang memang belum puas, ya kan, untuk dapat membantu masyarakat banyak. Kita kadang-kadang berpikir terkait dengan kebijakan yang tidak pas misalnya, kemudian prosedur yang tidak mumpuni untuk mempercepat proses misalnya, kemudian keinginan Provinsi Jambi seperti apa juga penting karena punya orang pikiran berbeda-beda. Saya punya pemikiran juga berbeda, misalnya terkait dengan Moro Jambi, terkait dengan Provinsi Jambi ke depan, ya kan? Masyarakat kita sangat heterogen. Kita harus berpikir bagaimana kemanfaatan di dalam konteks jalur politik ini bisa full betul, walaupun sampai hari ini belum maksimal. Tingkat kepuasan itu belum tercapai. Pak, dulu kalau boleh tahu, dulu dari sejarah Bapak dari kecil sampai akhirnya masuk ke dunia politik itu memang karena ikut arus saja situasi lingkungan yang ada saat itu mengarahkan Bapak masuk ke politik, atau memang sudah diniatin gitu, saya masuk politik mau memperjuangkan ini misalnya? Pertama, jujur saja, saya itu di saat masuk politik, di saat itu juga saya ada usaha yang memang harus ditanganin, dan satu lagi saya juga ada multi level marketing, bayangkan. Benar, MLM. Kemudian saya juga masuk di politik. Waktu multi level marketing, bayangkan saja, produknya itu produk kosmetik. Kosmetik. Benar, kosmetik. Dan saya director pertama di Jambi. Tahun 2000 gaji saya 12 juta loh, Mas. Oh iya, luar biasa. Saya director di Jambi. Saya berpikir, saya tidak mungkin akan jualan kosmetik. Karena saya tidak memahami blush on, kosmetik dan sebagainya. Tetapi saya bicara sistemnya. Saya memahami sistemnya, sehingga saya menjadi seorang director dengan multi level marketing yang banyak sekali downline-nya. Kan? Di saat itu juga saya ikut berpolitik. Ketika menimbang kemudian dari semua proses berjalan, saya tinggalkan multi level marketing. Saya ternyata lebih nyaman, lebih bahagia, lebih nikmat di politik. Karena tadi saya bilang, saya bisa juga dapat membantu orang, bermanfaat banyak. Jadi disitulah try out-nya dari 3 kondisi ini gitu ya. Bukan masuk politik untuk meningkatkan jaringan downline di MLM. Enggak juga, karena sama-sama 24 jam itu. Sama-sama di politik 24 jam,
di multi level 24 jam. Itu sama-sama mau tidur, bangun tidur sama mau tidur lagi. Sama-sama. Jadi harus kita pilih itu. Nggak bisa. Ya, jadi multi level pun juga Akhirnya itu lepas salah satu ya? lepas salah satu. Multi level itu juga apa namanya kegiatan yang tidak bisa sampingan. Kalau sampingan juga nggak bisa. Saya sudah pelajarin juga. Makanya saya lepas. Kalau mau saya multi level berarti politik enggak. Kalau politik multi level enggak. Jadi makanya saya pilih ini politik karena saya lihat dengan apa namanya masuk di dunia politik kita bisa banyak membantu. Kita banyak membantu, bisa banyak bermanfaat bagi orang banyak dengan politik. Taruhannya besar juga Pak ya? Oh ya. Kemapanan waktu itu. Kemapanan sama kenyamanan. Tapi usaha yang lain jalan tetap jalan Pak. Yang lain jalan. Ya. Terus Pak, Bapak waktu itu jadi politisi, kemudian anggota DPRD di legislatif yang fungsinya kan mungkin beda dengan hari ini. Oke. Hari ini. Ya. Bisa diceritakan Pak, apa yang kira-kira membedakan itu apa itu ya? Kalau di legislatif kebetulan saya hampir 2 periode, tentu banyak hal karena kita menjadi sebuah perwakilan resmi dari masyarakat yang menunjuk kita menjadi anggota DPRD, tentu ada plus minusnya lah. Legislatif dan eksekutif sama-sama menyerap semua kepentingan masyarakat banyak. Di legislatif sendiri itu kan kumpulan dari beberapa orang yang diwakilin perdapilnya. Saya waktu itu dapil Batanghari Muaro Jambi. Jadi semua kepentingan-kepentingan dapil kita pun itu banyak tercurahkan kepada kita. Perbedaannya kan dibatasi oleh undang-undang bahwa DPR itu punya hak legislasi, budgeting, dan kontrol pengawasan. Tapi kalau di eksekutif ini tentu bersama-sama bupati untuk menelurkan semua aspirasi melalui rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian membangun Renstra, dan kemudian melihat prioritas-prioritas pembangunan yang mana, karena kita bagian dari eksekusi. Bersama eksekutif dan legislatif untuk mengkombinasikan kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Nah, persoalan hari ini adalah bagaimana kita memformulasikan prioritas. Kita kadang-kadang berdebat dengan prioritas. Ada sebuah keinginan dengan sebuah kebutuhan itu beda. Oh ya. Jadi banyak orang berkeinginan membangun dalam konteks A, tetapi sesungguhnya kita harus berdebat. Sesungguhnya itu kan dibutuhkan atau tidak. Nah, di sini perbedaan-perbedaan itu yang menimbulkan kondisi di mana prioritas itu jarang menjadi bagian penting, karena perbedaan pendapat. Keinginan juga itu merupakan sebuah aspirasi. Kebutuhan juga sebuah aspirasi. Makanya pemerintah dalam hal ini eksekutif harus juga jeli melakukan prioritas yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Makanya ada perdebatan-perdebatan. Misalnya harus mendahulukan ini atau mendahulukan itu. Di situ aja bedanya. Kadang-kadang DPR sama eksekutif kan begitu. Di dalam konteks memahami persoalan di bawah, persoalan di lapangan, kita memastikan bahwa ini adalah sebuah prioritas, ataukah ini sebuah keinginan, ataukah ini sebuah kebutuhan. Perdebatan begitu. Di samping kita mengarahkan tujuan dari pemerintahan selama 5 tahun. Kami menginginkan misalnya it's okay seluruh pendidikan clear, atau kesehatan aman misalnya, atau infrastruktur. Jadi menurut saya 3 prioritas itu yang menjadi penting. Persoalan detail penting atau tidaknya itu menjadi sebuah perdebatan di dalam detail kegiatan. Mungkin itu. Ya. Apa yang kalau dari sisi apa itu kan dari sisi perencanaan strategis ya untuk pembangunan daerah. Kalau dari sisi pelayanan masyarakatnya, interaksinya gimana Pak antara jadi wakil rakyat dengan kepala daerah tuh? Oh ya, jadi ada beda nggak itu? Ya, ketika waktu jadi legislatif punya konsep A, tetapi eksekutif konsepnya B, nggak ketemu, ya kan? Tetap B yang jalan. Nah, di situ ya. Jadi maksud kita menyatukan persepsi itu penting. Misalnya konsep dari legislatif A, kita harus meyakinkan ke eksekutif bahwa ini benar nih.
Kita nggak usah ngotot-ngotot di atau di apa namanya di apa, tetapi kita harus memastikan bahwa konsep kita ini loh, meyakinkan eksekutif. Begitupun eksekutif harus dapat meyakinkan anggota DPRD bahwa ini konsepnya. Pemahaman-pemahaman itu selalu dibangun. Saya melihat sejauh ini memang waktu di DPR banyak juga berdebat dengan eksekutif, dengan proses-proses pembangunan. Banyak hal. Menurut dibangun misalnya, ini nggak perlu, ini menurut kita perlu. Nah, itu perdebatan-perdebatan yang tajam, ya kan? Kalau untuk Muaro Jambi, Pak, Ya. apa yang masih perlu diperjuangkan lagi nih di sektor apa? Nah, jadi kalau untuk Muaro Jambi ini semua sektor kan terus menjadi pembenahan, semua sektor. Jadi infrastruktur, pendidikan terkait SDM, kemudian kesehatan dan persoalan-persoalan sosial. Kami memimpikan Muaro Jambi ini menjadi daerah yang memang mapan dalam konteks di semua bidang. Tetapi di dalam proses anggaran kita kan juga kesulitan karena memang anggaran kita juga terbatas. Kami berharap Muaro Jambi ini menjadi penunjang dari semua kota. Pertama, PDRB yang penyumbang terbesar dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan menjadi sebuah idola yang memang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Persentase itu sangat besar karena itu menunjang perekonomian daerah. Tinggal bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat mendorong proses misalnya hilirisasi produk-produk pertanian. Kemudian membangun kawasan-kawasan yang sentra-sentra ekonomi baru sehingga dapat menunjang kebutuhan-kebutuhan kota-kota lain ataupun provinsi lain. Impian besar ini niscaya akan dapat kita lakukan ketika semua bergotong royong. Mau ngandalkan Muaro Jambi saya nggak mungkin. Mungkin kita juga harus koordinasi dengan Pemda, dengan pemerintah pusat dan kementerian dan sebagainya. Jadi memimpikan bahwa pokoknya mau cari barang apa saja ada di Muaro Jambi. Kemudian dengan demikian penduduk kita pendapatan juga meningkat, pengangguran berkurang, kemudian masyarakat juga kita dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Mungkin gitu. Pak Bambang kan punya basic akademis kan di pertanian, S1 pertanian, S2 ekonomi, S2 lagi pertanian, sekarang sedang menempuh doktor ilmu pertanian. Nah, dari bidang ini kontribusi apa yang pengen diwujudkan? Saya menginginkan ada terobosan-terobosan. Kita tahu Provinsi Jambi, khususnya juga Muaro Jambi, menjadi tadi saya sampaikan pusat-pusat pertanian, perkebunan, perikanan. Persentase penduduk yang berkecimpung di dunia pertanian di Muaro Jambi ini tinggi juga. Jadi semakin kita bisa meningkatkan kualitas hidup mereka, semakin tinggi juga pendapatan mereka. Secara pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita juga akan semakin baik. Kami menginginkan, saya sampaikan tadi, pertanian dan perkebunan perikanan di Muaro Jambi ini menjadi bagian penting berkontribusi untuk kebutuhan-kebutuhan di Provinsi Jambi dan kebutuhan di daerah lain. Saya memimpikan besok di Muaro Jambi banyak tadi sentra-sentra ekonomi baru. Karena kita berpikir 5, 10, 20 tahun lagi pangan menjadi bagian strategis. Pertama untuk pertahanan keamanan, kedua untuk stabilitas masyarakat kita, dan kemudian penunjang ekonomi yang terbaik ke depan. Kita harus membangun klaster-klaster komoditi-komoditi yang bagus, kemudian dengan keunggulan yang komoditi yang baik, dengan keunggulan finansial yang baik, dan dapat dibantu oleh pemerintah, sehingga pendapatan petani juga dapat meningkat. Visi kepemimpinan Bapak ini kan menarik nih ya, besar. Artinya memberikan satu gambaran. Nah, kita bisa lihat bagaimana nanti Pak Bambang mau mendorong
sistem ekonomi lewat pertanian juga gitu. Iya. Nah, ini Bapak sebentar lagi udah mau Ya. selesai nih. Iya, iya. Tinggal berapa bulan lagi Pak Menghitung ini? bulan, Pak. Menghitung bulan ya? 11 bulan lagi. 11 bulan ya? Iya. Nah ini terus kalau saya lihat pabrik rasanya masih perlu Bapak ini. Itu tergantung pabrik, Pak. Terus rencana gimana nih rencana? Saya punya pemikiran, ya apapun bentuknya, Muaro Jambi harus menjadi lebih baik, ya. Kemudian ya mudah-mudahan juga dapat berkontribusi baik tenaga, pikiran, dan tadi sudah disampaikan bahwa ya ke depan perlu pemikiran sama-sama. Saya punya basic di pertanian, tentu berharap masyarakat di Muaro Jambi bisa lebih makmur. Kalau memang dibutuhkan ya monggo. Tapi balik-balik lagi bahwa ya, lebih dan kurangnya itulah kemampuan kita. Dan kemudian saya bermimpi untuk dapat menjadikan Muaro Jambi yang lebih baik lagi. Nanti jeda waktunya cukup lama nih Pak. Cukup lama. Ya, 2 tahun lah ya. Ya, dari pemilihan 2024 ya. 24 ya. Artinya ini waktu 2 tahun ini tentu waktu yang sangat panjang dan tentu pengabdian Bapak terus gimana nanti? Apa tetap di jalur politik? Apa konsentrasi di akademik? Saya atau lebih cenderung bisnis? kepada tetap melakukan pendampingan, pemberdayaan kepada masyarakat dalam konteks mengubah mindset aja. Artinya, mohon izin, ada di beberapa daerah saya temukan kok malah ibu-ibu sebuah keluarga beli ke pasar cuman mau beli pucuk ubi, ya kan? Beli terong misalnya, kan? Nah, kenapa mereka tidak melakukan usaha-usaha itu? Di samping untuk kebutuhan rumah tangga, bisa juga untuk usaha-usaha mereka. Mindset sebuah keluarga kita harus ubah sehingga dapat menimbulkan penghasilan tambahan. Katakanlah seorang kepala keluarga punya penghasilan 1 juta 1 bulan misalnya. Bagaimana ibu-ibu rumah tangga itu dapat membantu suami membuat usaha-usaha juga baru sehingga kos misalnya kebutuhan rumah tangga bisa ditekan, di samping itu juga dapat memenuhi kebutuhan karena keuntungan usaha-usaha baru. Bisa saja dia nanam cabai, tanam terong, polybag, atau kemudian nanam melihara ayam, ya kan? Dan sebagainya. Itu mindset berusaha yang kalau kita balik dari sejarah pribadi saya menghasilkan uang dengan membantu. Kalau semua keluarga berpikiran itu, merubah itu, pasti toh pertumbuhan pendapatan setiap keluarga juga meningkat. Seperti masyarakat kita sekian persen banyak di perkebunan. Saya melihat ada loss, kekosongan tenaga. Karena di sawit, orang Dodos itu cuma waktunya seminggu sekian hari, ya kan? Ada hari-hari kosong. Hari-hari kosong. Hari-hari kosong ini juga harus dimanfaatkan untuk menambahkan penghasilan. Dan itu harus kita pikirkan karena di samping menambah kehidupan rumah tangga, pendapatan rumah tangga juga bisa mengefektifkan waktu-waktu yang terbuang. Nah, itu contoh. Saya memikirkan jangka waktu yang menurut Mas tadi hampir 11 bulan selesai, nggak apa-apa. Tetap pengajian dimanapun ada. Dan tentu saya mencoba untuk melakukan diskusi, melakukan mindset, merubah pikiran untuk dapat menjadi sebuah lebih baik lagi dengan kelompok-kelompok tertentu, mengadvokasi mereka dan tentunya bisa dapat bermanfaat lah yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Pak, kita sudah di ujung acara. Siap. Dari rangkuman perjalanan hidup Bapak, dari jualan es, sopir angkot, sampai bergelar doktor dan akhirnya sekarang wakil Bupati Muaro Jambi. Kutipan atau kata mutiara apa yang bisa dibagikan ke Tribuners, Pak? Oke, ada 2. 1, kalau untuk pergaulan,
dimanapun kita berada, siapapun kita ketemu, anggap orang-orang yang kita ketemu itu adalah bagian dari keluarga. Itu satu. Karena disitulah muncul sebuah arti persaudaraan, sebuah silaturahim, dan keikhlasan saling asa asi asuh. Di situ. Yang kedua, jadilah agen perubahan. Merubah orang, yang baik menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang lebih baik sangat harus lebih baik lagi. Perubahan-perubahan itu dari semua sektor. Kita harus menjadi agen perubahan, merubah mindset yang kurang baik menjadi baik. Kita merubah gaya hidup yang bagaimana menjadi yang lebih baik. Kita merubah karakter-karakter yang tidak baik menjadi karakter yang baik. Kita harus menjadi yang terbaik, sehingga saya memesan untuk menjadi agen perubahan di semua lini. Mungkin itu, Mas. Oke, Pak Bambang, terima kasih atas waktunya ya. Atas waktunya. Tribuners, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Bambang. Untuk menjadi sukses, tentu orang tidak akan tahu ya nasib orang seperti Pak Bambang. Siapa mengira yang dulu jualan es, kemudian sopir angkot, dan jadi wakil bupati gitu kan. Tentu ini sebuah kisah yang inspiratif tentang disiplin, kerja keras, ya kan. Hingga pendidikan beliau pun sekarang sudah sampai doktor. Baru kandidat dokter. Kandidat doktor. Artinya ini sudah mau mentok nih pendidikannya. Dan ini saya rasa inspirasi bagus buat kita semua. Kita bisa mencontoh hal-hal baik dari beliau tentang masa depan kita supaya lebih baik diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Oke, sampai ketemu lagi dengan saya di Mojo Inspirasi berikutnya, dan sampai jumpa. Terima kasih.